pemerintahan yang baik pasti adalah perpanjangan tangan, kehadiran Allah, manifestasi pekerjaan Allah untuk dunia. Umat beriman, masyarakat Kabupaten Belo yang terkasih, pada kesempatan syukur yang membahagiakan ini, izinkan saya menyampaikan 3 pokok refleksi dalam kaitan dengan tugas seorang pimpinan daerah dan tugas untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Yang pertama, umat Katolik sementara berada di tahun jubileum 2025. Bapak Suci membuka tahun jubileum ini pada malam Natal 24 Desember 2024 dengan menetapkan pintu suci di Basilika Santo Petrus, Kota Roma. Basilika yang sesungguhnya yang memiliki kehadiran Kristus yang khusus itu adalah Basilika kabar gembira malaikat kepada Bunda Maria di kota Nazaret. Nanti semoga Bapak Bupati dan Bapak Wakil bersama 2 ibu kalau berkesempatan dan tidak kena efisiensi dari Bapak Presiden, semoga bisa membawa rombongan Kabupaten Belo untuk berziarah. Di sana persis kalau kita masuk ke Basilika itu, kita akan menemukan tulisan sangat penting ditulis dalam bahasa Latin, verbum hic caro factum est. Di sini, di tempat ini, di Nazaret, sabda menjadi manusia. Di tempat itu tidak diletakkan sakramen Maha Kudus, hanya diletakkan tanda yang dinamakan sakramen sabda, sabda menjadi manusia. Dan di situ kita bisa bertemu dengan sumber pertemuan Allah dan manusia. Dan di sana kita bisa dapati apa artinya pintu suci, Kristus penghubung surga dan bumi. Kristus penghubung Allah dan manusia. Dia yang melalui warta malaikat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu kemudian setelah dijelaskan panjang, Bunda Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dikatakan hanya dengan jawaban itu sabda menjelma menjadi manusia. Saudara dan saudari sekalian, mulai dari saat itu Allah berdiam di tengah kita. Allah berjalan bersama kita dalam sosok putranya Yesus Kristus yang pada saatnya lahir di kandang Betlehem, yang pada saatnya menurut Injil Matius akan mengungsi ke Mesir, lalu kemudian kembali dan menetap di Nazaret, lalu kemudian 3 tahun yang terakhir pindah bersama dengan ke-12 muridnya ke tepi danau Genesaret atau danau Galilea, tinggal di rumah Santo Petrus, dan dari sana mereka berkeliling untuk mewartakan Injil keselamatan. Akhirnya Tuhan Yesus mati di atas salib
di Gunung Golgota. Saudari dan saudaraku yang terkasih, selama tahun ini kita diundang untuk masuk melalui pintu yang dinamakan pintu suci, Porta Santa. Pintu itu adalah Yesus yang mengatakan, "Akulah pintu ke domba-domba, akulah pintu menuju ke surga." Dan tahun ini kita diajak untuk masuk melalui pintu itu. Seperti yang dikatakan Santa Faustina, Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, "Kalau engkau tidak berani untuk melewati pintu kerahimanku, engkau akan melewati pintu pengadilanku." Dan saudara-saudari, termasuk saya dan para imam yang ada di sini, kalau kita tidak berani untuk melalui pintu kerahiman Tuhan, kita terpaksa akan mengikuti pintu pengadilan, dan pintu pengadilan tidak akan ada satu orang pun yang lolos sampai ke surga. Yang lolos itu hanya satu orang, yaitu Bunda Maria. Kita yang lain, kalau tidak dibuang ke tempat siksaan abadi, pasti ditahan untuk waktu yang tidak tahu berapa lama. Itu yang dinamakan api penyucian. Kebetulan tanggal 18 Januari lalu, ajakan untuk masuk ke yang dinamakan tahta kerahiman Allah persis disampaikan dalam kitab Ibrani. Marilah kita dengan keberanian iman menghadapi tahta rahmat Allah. Saya yakin pemerintah dengan pelayanan publik kepada masyarakat menghadirkan juga tahta rahmat Allah bagi masyarakat berupa kesejahteraan kehidupan. Dan ini adalah tugas kita bersama untuk mengupayakan supaya hidup kita makin tertata, makin layak, makin berkenan, sehingga kita dapat masuk keluar melalui pintu, yaitu Yesus Kristus, jaminan keselamatan. Poin yang kedua, mulai dari saat itu, sabda menjadi manusia. Sabda menjadi kehadiran yang menyelamatkan. Kehadiran yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yang patah terkulai tidak dipatahkan, yang lemah lesu tidak diruntuhkan, justru diangkat, disokong, dikuatkan untuk berjalan di dalam cahaya Tuhan. Tuhan memanggil manusia untuk membentuk tatanan kebersamaan. Dan di dalam kitab suci dikatakan, semua pemerintahan berasal dari Allah. Mungkin yang tidak berasal dari Allah itu adalah diktator. Pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang baik, pasti adalah perpanjangan tangan, kehadiran Allah, manifestasi pekerjaan Allah untuk dunia. Dan saudara-saudari, kita sebagai warga masyarakat diminta untuk mentaati pemerintah. Ketaatan kita ada banyak bentuk. Ketaatan waktu Jepang itu berbeda. Ketaatan waktu Orde Baru berbeda, Orde Lama berbeda. Ketaatan sekarang Orde Reformasi berbeda. Tapi kita perlu membangun kebersamaan dengan pemerintah. Kita masyarakat, tugas kita itu mendukung sekaligus membangun. Dengan keikutsertaan kita di dalam menyokong pemerintah yang bekerja baik, yang bekerja untuk memakmurkan kita semua, mensejahterakan kita semua, kita persis membentuk diri kita sebagai negara yang baik, negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang adil dan makmur. Pada tahun-tahun terakhir kita diberi rumusan Indonesia Emas. Kemarin dalam kesempatan rekoleksi saya katakan Indonesia Emas sudah lewat.
karena sudah lewat 50 tahun. Kita sekarang harus berpikir tentang Indonesia berlian, Diamond Indonesia, bukan lagi Golden Indonesia. Bagaimana menjadi berlian? Kita yang lain bermimpi tentang emas saja, mungkin belum. Maka mari 5 tahun ke depan kita bermimpi bersama pemerintah. Tuhan menjelma menjadi manusia supaya martabat kita, karakter kita, kemanusiaan kita diangkat. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, Allah begitu merendahkan diri, bahkan sampai wafat di salib, tidak tinggal apapun, kehidupannya juga diserahkan, kemuliaannya ditinggalkan sama sekali, kebesarannya, kekuasaannya ditinggalkan, menjadi kosong sama sekali, menjadi hina sehina-hinanya, supaya dengan kemiskinannya dia memperkaya banyak orang. Masyarakat Belo, saya ajak kita bersama Tuhan, mari kita menjadi kaya di hadapan Tuhan bersama pemerintah kita. Kaya di dalam pengabdian, kaya di dalam dedikasi, kaya di dalam partisipasi, supaya dengan itu kita ikut serta membangun wilayah. Dan saudara-saudari, poin yang ketiga, saya ambil dari kelanjutan Injil yang disampaikan hari ini. Sesudah malaikat Tuhan pulang, dikatakan oleh Injil Lukas selanjutnya, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria menuju ke sebuah desa di pegunungan bersama dengan Bapak Bupati, juga Bapak Wakil Bupati yang Bapak Alo ada di sini. Bersama dengan pemerintah, seringkali kami berkeliling ke wilayah Belo. Di sebelah depan saya yang agak ke kiri ini, katakanlah Gunung Lidak. Yang di sebelah sana Gunung Laka. Di belakang saya Gunung Mandeo. Wilayah yang datarannya sangat sedikit, dengan karakter masyarakat yang berbeda-beda, yang di pegunungan, yang agak di dataran, yang di lekuk-lekuk, yang sedikit di daerah sawah. Bunda Maria pergi ke pegunungan untuk bersama-sama dengan saudarinya Santa Elizabeth berbagi kegembiraan. Apakah mereka tidak susah? Susahnya bukan main. Mereka sudah terlanjur sangat berumur, apalagi Elizabeth sudah lewat masa untuk melahirkan. Kita panggil saja Oma Elizabeth, Oma yang atas cara Tuhan menjadi ibu. Sementara Bunda Maria, kalau saya baca di 2 buku yang lain, satunya mengatakan dia masih sangat muda, tapi satunya mengatakan sudah matang untuk berkeluarga. Kurang lebih seperti pengantin muda yang baru mulai merasa menjadi ibu karena ada anak di dalam rahim. Dan mereka harus bertemu dalam suasana khusus, tidak mengerti. Mereka berbagi kegembiraan dalam segala keterbatasan, dalam segala kerapuhan, dalam ketidakmengertian, dalam ketidakmampuan. Mereka bersukacita karena Tuhan meneguhkan mereka. Dan saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita, seperti yang dikatakan oleh Bapak Suci, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Sekarang mohon maaf Bapak Willy dan Bapak Vicente, tidak ada pemerintah yang sempurna, tidak ada masyarakat yang sempurna. Bersama Tuhan kita harus berjuang dalam kegembiraan, dalam jatuh dan bangun,
membangun kehidupan kita supaya makin maju, makin berkualitas, makin sejahtera, justru karena dikuatkan Tuhan. Kalau kita sadar akan ini, maka kita akan dengan rela bergandengan tangan, bahu-membahu membangun Belo ini. Sebuah kabupaten, kalau saya bandingkan sumber daya alamnya dengan dua kabupaten tetangga yang menjadi wilayah Keuskupan Atambua, kabupaten yang penuh dengan permukaan yang tidak selamanya rata. Beton itu kalau ke bagian selatan lebih rata, bagian atas juga langsung. Atambua ini sebagai kota juga tidak rata, apalagi ke bagian sana, bagian sini, bagian sana, bagian sana. Kita diminta untuk berpijak di bumi yang tidak rata ini, menjadi orang Belo yang sanggup, yang dengan kekuatan penuh bersama pemerintah membangun hidup menjadi lebih maju. Itu adalah maksud dari warta kabar gembira Tuhan untuk kehadiran Tuhan di dunia ini. Melalui gereja, melalui organisasi masyarakat, melalui organisasi pemerintah, kita dipanggil untuk bahu-membahu bersama-sama membangun kehidupan kita makin maju. Saudara dan saudari sekalian yang terkasih, kita bersyukur karena misteri inkarnasi Sang Sabda menjelma menjadi manusia, memberi kita inspirasi tentang kemanusiaan yang adil beradab, yang berketuhanan, yang berpersatuan, yang berkedaulatan, dan yang berkeadilan sosial. Rumusan di dalam 5 dasar Pancasila. Dan kita semua sebagai warga Belo, mari kita bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini melalui kerjasama yang baik. Dinamakan kerajaan damai sejahtera. Shalom, damai sejahtera. Kalau kita mengikuti Tuhan, di Belo pasti damai, aman, baik di offline maupun online. Karena apa? Kerajaannya kerajaan damai sejahtera. Shalom. Omong yang baik-baik, pikir yang baik-baik, kerja yang baik-baik, niat yang baik-baik, kita semua jadi satu. Yang kedua, kerajaan kebenaran dan keadilan. Yang benar itu adalah Tuhan. Kita yang lain ini pencari kebenaran. Maka semua klaim kebenaran menghantar kita untuk senantiasa menjadi rendah hati. Yang ketiga dinamakan kerajaan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi orang Belo menurut semangat itu tiap hari full senyum. Karena apa? Menjadi orang Belo yang menghadirkan kerajaan Allah berarti menghadirkan sukacita di dalam roh. Saudara dan saudari sekalian yang terkasih, marilah bersama dengan Bapak Willy, Bapak Vicente, seluruh pemerintahan Kabupaten Belo, kita membangun tekad untuk lebih maju, memajukan Belo ini 5 tahun ke depan. Kalau kita semua bersatu hati, bertekad untuk maju, pasti kita bisa. Kita merdeka justru untuk
mewujudkan hidup kita yang makin sejahtera, makin adil dan makmur, makin berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di dunia ini, sehingga kita mempersiapkan diri kita dan menjadikan dunia ini siap untuk diselamatkan Tuhan di dalam diri putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah 1-2 pokok permenungan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua.